Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Endang, AOG dari cabang Temanggung. Di sini saya ingin memaparkan tentang tabungan uang, deposito ataukah emas ya. Statistik Bank Indonesia, inflasi sebesar 5% sampai 8% per tahun. Jika di rata-rata inflasi 6% per tahun, maka harga yang tadinya Rp100.000 menjadi Rp106.000. Kalau tabungan karena hanya 1% bunganya, maka menjadi Rp101.000. Emas bunganya 15% per tahun, sehingga kalau uang 100.000 maka akan menjadi Rp115.000. Nabung uang di bank, deposito atau emas. Jadi tabungan manakah yang kenaikannya di atas inflasi? Di antara ketiga hal ini, yaitu menabung uang di bank, deposito atau emas. Bagaimana pertumbuhan tabungan? Bunga tabungan di bank sekitar 0,1% sampai dengan 1% per tahun. Itu belum termasuk biaya administrasi dan lain-lain. Kebijakan bunga bank, tabungan 0 sampai 1 juta bunganya 0% per tahun. Tabungan 1 juta sampai 50 juta rupiah bunga 0,90% per tahun. Tabungan 50 juta sampai 500 juta bunga 1,05% per tahun. Tabungan 500 juta sampai 1 miliar bunga 1,30% per tahun. Menabung uang di bank kenaikannya di bawah inflasi. Seperti contoh tabel yang ada di sini. Nah, kalau kita menabung dengan uang 10 juta rupiah, bunga 90%, pajak 18%. Bunga setelah pajak Rp72.000. Biaya administrasi setahun Rp138.000. Hasil bunga bersih minus Rp66.000. Total saldo Rp9.934.000. Kemudian kalau misalnya tabungannya itu tadi 10 juta, 15 juta, 16 juta, 17 juta, 18 juta sampai 19 juta, maka tetap kita akan mendapatkan kerugian. Akan mendapatkan keuntungan tapi sedikit, yaitu 20 kalau kita menabung sebanyak 20 juta rupiah. Dengan rincian bunga Rp180.000, pajak 20% Rp105.000, pajak Rp36.000, bunga setelah pajak Rp144.000. Biaya administrasi setahun Rp138.000, bunga bersih Rp6.000, sehingga total saldo dalam 1 tahun Rp20.006.000. Hitungnya 0,03%. Itulah kawan-kawan kalau kita menabung di bank konvensional, artinya kalau menabung dengan uang yang hanya 20 juta hanya mendapatkan Rp6.000 per tahun. Artinya kita bisa mendapatkan bunga yang baik, yang lebih banyak
banyak kalau tabungan kita juga banyak, misalnya 50 juta, 100 juta atau lebih. Jika menabungnya dengan metode konvensional, maka kita tidak akan tambah kaya, tetapi malah akan menjadi semakin miskin, karena bunga di bank itu di bawah inflasi. Pertumbuhan deposito tahun 2007 itu 1 miliar. Kemudian kita depositokan selama 13 tahun akan bertumbuh dengan bunga maksimal 10%, sehingga total bunganya selama 13 tahun 2,024 miliar. Selama 13 tahun deposito tambah dan tumbuh mencapai 124,4 gram. Sedangkan kalau kita menabung dengan emas murni, pertumbuhannya rata-rata 15% sampai 40% per tahun. Kemudian bagaimana kalau kita menabung emas dan dengan deposito? Tahun 2007 tadi sudah kita depositokan 1 miliar, kemudian akan bertambah menjadi selama 13 tahun bertambah menjadi 2,02 miliar rupiah. Ketika punya uang 1 miliar itu kita belikan emas tahun 2007, 1 gram harganya 200.000 rupiah, sehingga akan mendapatkan emas sebanyak 5 kilogram emas. Ketika kemudian 13 tahun juga kemudian tahun 2020 emas 1 gramnya 1 juta rupiah, maka 1 miliar emas yang 5 kilogram itu kalau diuangkan akan menjadi 5 miliar, sehingga keuntungan yang kita peroleh ya sangat banyak. Dan selama 13 tahun itu kita banyak kehilangan uang. Kalau dihitung dengan uang itu kehilangannya sebanyak 2,576 miliar rupiah. Sayang sekali itu kalau kita menabung dengan uang, maka malah banyak yang hilang. Nah, kemudian bagaimana caranya kita bisa membeli impian supaya menjadi kenyataan. Misalnya kalau kita mau naik haji, biaya naik haji pada tahun 2005 besarannya 23.500.000 rupiah. Harga emas pada waktu itu 135.000 rupiah per gram, sehingga dibutuhkan emas 174 gram. Tahun 2010 biaya haji 31 juta rupiah. Harga emas 350.000 rupiah. Sehingga dengan emas akan kita bayarkan 89 gram. Tahun 2013 biaya naik haji 33.600.000 rupiah. Harga emas 500.000 rupiah. Dengan emas maka kita bayar hanya 68 gram. Kalau kita melakukan membiayai biaya haji
ONH dengan uang makin lama makin tinggi biayanya. Sedangkan kalau kita menabung dengan emas, maka biaya ongkos naik haji akan lebih sedikit. Seperti tadi sudah disebutkan, kalau tahun 2005 174, 2006 151, 2010 89 gram, dan akhirnya tahun 2013 68 gram. Dan untuk tahun 2020 karena harga emas itu mencapai 1.336.000 rupiah per gram, maka hanya dibutuhkan 34 gram, sehingga ongkos naik haji 35.235.000 rupiah dengan dikonversikan dengan emas akan bisa memberangkatkan 5 orang. Ini emas kita dibelikan di tahun 2020 ini. Kemudian bagaimana dengan biaya pendidikan? Biaya pendidikan tahun 1990 minimal menghabiskan 25 juta rupiah, sama dengan 1 kilogram emas. Tahun 2012 biayanya mencapai 550 juta rupiah. Kemudian tahun 1990 harga emas 23.000 rupiah per gram. Tahun 2020 mencapai 1 miliar. Tahun 2015 175 juta rupiah. Sedangkan kedokteran tahun 2012 riset update itu 250 juta rupiah. Apakah kita bisa cukup untuk membiayai biaya kuliah? Kalau dengan uang mungkin belum bisa mencukupi, tapi kalau kita menabung dengan emas kemungkinan bisa kita laksanakan. Berapa biaya masuk perguruan tinggi 5 tahun? Tahun 2021 diperkirakan masuk kuliahnya 125 juta. Harga emas hari ini 1 juta per gram, berarti dibutuhkan emas sebanyak 125 gram. Tetapi tabungan dengan emas, bukan dengan uang. Kemudian di tahun 2025 dengan emas maka harga-harga tetap bahkan menurun harganya. Tabel konversi biaya kuliah dengan harga emas tahun 2000 biaya kuliah 1.500.000. Rata-rata harga emas 95.000, sehingga dibutuhkan 157 gram. Tahun 2005 biaya kuliah 3.250.000, harga emas per gram 135.000 rupiah, hanya dibutuhkan 24 gram. Tahun 2010 biaya kuliah 7.500.000 rupiah, harga emas 310.000 rupiah, dibutuhkan emas
242 gram. Tahun 2020 biaya kuliah 15 juta. Harga emas Rp545.000. Membutuhkan di emas 273 gram. Tahun 2020 biaya kuliah 30 juta rupiah. Harga emas 1 juta rupiah. Sehingga emas yang dibutuhkan untuk biaya kuliah hanya 30 gram. Kesimpulannya bahwa menabung dengan emas adalah tabungan yang terbaik. Karena itu, marilah kita menabung dengan emas dan mulailah dengan gramasi yang kecil agar aset kita terjaga dengan baik dan terhindar dari riba. Demikian yang dapat saya sampaikan. Ada kurangnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.